katakan bahasa Indonesia, tapi kita nggak tahu isinya. Bahasa Inggris pun sama, seperti itu, pokoknya kayak gitu sama. Kita tahu artinya, cuma isinya nggak tahu yang mana gitu. Makanya perlu latihan kebaikan. Apalagi TOEFL yang memang standarnya standar TOEFL gitu ya. Itu kan banyak penegak-penegak hukum. Nggak tahu artinya tapi nggak tahu jawabannya. Sama TOEFL juga, bahasa Arab juga ada misalnya kita tahu artinya tapi nggak tahu jawabannya mana gitu. Karena soalnya bukan hanya soal grammar kan, ada pengetahuan umum dan sebagainya. Makanya dosen bahasa Inggris, bahasa Arab juga ada yang nggak lulus gitu di TOEFL dan TOEFL gitu. Maka kemudian persiapannya itu ya Strategi. ada strateginya, kemudian juga menghafal pengetahuan umumnya itu. Sekarang kita pertemuan ke Sebelah. semuanya berapa pertemuan? 14 ya? 14. Ini pertemuan ke-12. Berarti 2 kali pertemuan. Oke, 12. Lihat di channel. Jadwal mah ya? Berarti sisanya 2 pertemuan lagi. 13, 14. Untuk pemakalannya ada kan? Kali ini Nah, jadwal. kalau tidak ada, saya ingin memberikan ini latihan. Tapi sudah hanya membuat model saja, model strategi pembelajaran. Ya, entah itu di mana pembelajarannya, boleh di lokus masing-masing dan sebagainya. Itu mengadopsi dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Atau misalnya setelah Bapak Ibu meneliti kemudian menyampaikan, kemudian ada insight baru gitu ya setelah berinteraksi, kayaknya strategi pembelajaran PA itu yang bagus ini misalkan ya. Contoh misalnya dari mulai perencanaannya seperti apa, gitu kan? Kemudian prosesnya, kemudian ada atau misalnya setelah proses ada output dulu, baru setelah itu evaluasi. Atau misalnya di samping output juga ada outcome. Ini model besar ya, model generalnya. Jadi Bapak Ibu punya model yang lain untuk membuat strategi pembelajaran PA, misalnya ada yang BSD, misalnya seperti apa, rencana seperti apa, prosesnya, kemudian outputnya, kemudian ada evaluasi. Atau misalnya outputnya mau di sini boleh juga. Atau Pak, saya ingin di luar dari model ini, ingin mengembangkan model sendiri, boleh. Tapi kalau tidak ada pembekalan ini ya, ada nggak kira-kira? Kalau ada, Kemarin terakhir kemarinnya Pak. Pak Haji ya, sama Kamat. Online Online. kan Pak Haji. Ya. Bu Ana berarti Bunda Ani, Pak Panji. Bunda Ani, Pak Panji, Mamidah, dan Pak Joyo. Oh, Iya tuh sambil udah. nongol Pak Haji, sambil saya. Berarti Udah itu juga Pak. Pak. Nanti kantung di Bunda Renatos. Teh Ani udah, kemarin kan udah. berarti Pak Pak Panji. Tos. Pak Panji. Bu Mega atas. WD kartu nanti. Atas saya Pak. Atas berapa? Atas Pak. terus ya, Oh, berarti semua. berapa ketemu lagi kita setelah ini? Kami 25 ya, 3 lagi ya. 2 lagi. 3 Oke. Itu sama enak. Pak ini sampai dari Pak Panji. Emang puasa. Oke, kalau begitu kita
Nanti Bapak ini berdiskusi lebih ya, Bapak ini Pak. Maaf. Nanti kira-kira ada masalah lagi atau tidak? Untuk Oh itu kebetulan Pak, panjang umur Pak. Bapak ini kan udah ya kemarin. Udah yang nyanyi Yang nyanyi. udah Bapak udah atas kan atas beres. Kalau begitu untuk hari ini kita membuat model strategi pembelajaran PNI di kampus masing-masing. Modelnya yang singkat saja, ya singkat, padat, tidak usah terlalu banyak, namun bisa dimengerti dan sistematis. Silakan dibuat di kertas. Dan harus berbeda dengan temennya ya. Jangan sampai ada yang sama persis. Saran saya boleh melihat ke website, ke tapi jangan sampai di sumber yang sama, ntar sama. Benar telah sendiri. Ya. Misalnya Bapak Ibu sebelum perencanaan itu di sini ada kebijakan misalnya. Kebijakan tentang strategi pembelajaran di kelompok tertentu, kebijakannya apa? Sebelum di sini ya. Atau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan selain kebijakan, misalnya ada dari yang lain. Evaluasi. Ini evaluasi. Rencananya apa saja, prosesnya apa saja, kemudian outputnya misalnya menghasilkan santri bla 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 atau bla. Ternyata ada evaluasi. Atau misalnya selain ada apa sebelum ada evaluasi, di sini Bapak Ibu menemukan ada hambatan-hambatan atau faktor pendukung dan penghambat. Boleh. Apa saja faktor pendukung dan penghambat? Saran saya biar orisinal, jangan saya ChatGPT ya. Tapi yang dulu dong Pak, biar ada gambaran. Ya boleh kalau untuk semacam frame boleh. Saya S3 ujian tuh yang begini-gini aja. Membuat model. Pak ini di lokus kita masing-masing. Boleh di lokus masing-masing, boleh misalnya Pak Haji ingin ada apa karena menang apa setelah Pak Haji menampilkan di depan sebagai Pak Haji, kemudian ternyata sepertinya strategi pembelajaran ini cocoknya bukan di lokus saya, misalnya di lokus yang lain boleh. Dan ini nanti kita bahas di 2 pertemuan setelahnya. Tugas Bapak Ibu nanti kita bahas. Oh ini buat di rumah atau sekarang? Sekarang, ini sebagai nilai harian Pak. Kan ada tuh nilai hariannya. Sebagai penambahan. Pak langsung kepada model strategi pembelajaran kalau yang dijadi kata tapi panduan dengan pokok kebijakan perencanaan proses atau evaluasi. Boleh, boleh. Boleh dimulai dari kebijakan, boleh dimulai dari perencanaan, kemudian prosesnya evaluasi. Nah sebenarnya Pak Hendra kemarin itu yang tesis sebetulnya tesis yang sifatnya kualitatif sebetulnya cukup seperti ini, perencanaan, proses, evaluasi sebetulnya, jadi nggak ribet gitu Pak. Ngapain dan sidang itu tak Sebetulnya gitu. Tesis maupun disertasi yang sifatnya kualitatif itu pasti secara jelas seperti ini. Ada perencanaannya, gitu kan, ada prosesnya, ada evaluasinya. Atau misalnya bahkan ketika sebelum merencanakan itu ada tujuannya apa?
atau tujuan itu include di dalam di dalam perencanaan, misalkan membuat tujuan dulu boleh. Jadi yang ditanyakan itu tujuannya apa, kan? Perencanaannya seperti apa, prosesnya seperti apa, gitu. Nah, prosesnya seperti apa. Nah, ketika kita melakukan perencanaan, proses evaluasi, pasti kan ada hambatan-hambatan. Nah, hambatannya apa? Kemudian kita juga setelah itu mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat. Sebenarnya secara umum tesis maupun disertasi kualitatif seperti itu sebenarnya Pak. Gitu. Sebenarnya. Malah Pak mungkin di payung. Dapat. Apa itu gue sambil ini ya? Sambil zoom. Saya pernah menelan nggak semua persen, tidak 100%. Kalau bisa 82. Ini nanya. Apa ya Allah 100? Tuh di gua yoyo aneh. Nanya. Yes, Pak. Itu aja Pak, kalau ada mau protes terkait persepsi, Iya. bahas apa? Karena kan itu menggunakan mesin ya, mesinnya ada fingerprint kan, khawatir ada error atau apa. Lagi nangis di mana? Apa yang gue tahu? Pesona keterangan Pak. Yang betul. Beta ini masih on kan? Masih on? Masih. Matikan aja. Model cooperative learning yang mana dengan mengambil tema Tapi ya Bu, kurikulum Islam, di mana rincian kegiatannya ada 3, yang mana ada perencanaan, proses pembelajaran, kemudian evaluasi. Di sini saya membuat bagan yang mana di proses perencanaan guru menentukan tema, kemudian menentukan tujuan pembelajaran dan model pembelajaran, yang mana tadi model pembelajarannya cooperative learning. Kemudian guru membuat RPP sesuai tema, model, dan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian dalam kegiatan proses, di mana ada guru membuka kelas, kemudian guru melakukan persepsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menjelaskan materi, dan guru membuat kelompok dan memberi tugas. Di mana kalau dalam bentuk bagan, itu proses pembelajaran, kemudian praktik kerja sama, dan terlepas menerapkan model, media, dan seluruh pembelajaran yang telah ditentukan kegiatan perencanaan. Kemudian dalam kegiatan evaluasi di sini ada 3, yaitu penilaian proses, kemudian penilaian produk, dan penilaian individu. Mana outputnya tadi siswa memahami materi dan mampu menjelaskan hukum Islam, kemudian siswa mampu bekerja sama, itu outputnya. Ini Pak. dan bertanya? Saya bertanya? Saya Pak. Kak. Bismillahirrahmanirrahim.
terkait tentang yang Pak Kita bonus kesiangan. mau ya. Karena tertera di depan itu ada kebijakan dan tadi yang disampaikan Pak Lutfi belum ada kebijakan. Sejauh mana itu sekolahnya swasta kan ya? Ya. Berarti ada kebijakan dari yayasan. Nah, tentu ada punishment ataupun reward dari yayasan tersendiri kepada baik itu pimpinan sekolah ya tatkala memberikan output atau outcome yang begitu bagus. Nah, tentu ada rewardnya seperti apa. Kemudian ada mungkin capaian-capaian yang tidak tercapai di tahun yang lalu sebagai bentuk evaluasi dan mungkin ada punishment seberapa. Nah, pertanyaan tolong kebijakan dari yayasan seperti apa? Terima kasih. Untuk kebijakan untuk kebijakan sama saya pikirkan untuk di sekolah saya sendiri masalah tercapai atau tidak tercapainya itu setiap minggunya saya datang refleksi diri yang mana di situ kepala sekolah memimpin kegiatan refleksi tersebut, entah itu refleksi diri sendiri atau merefleksi teman sejawat, yang mana berbagi pengalaman di situ. Dan untuk kebijakan sendiri apabila tidak mencapai tujuan dan mencapai sesuai maksimal itu dari pihak yayasan tersendiri hanya berupa teguran saja dan memberikan motivasi dan menanyakan alasannya kenapa. Dan sejauh ini selama saya mengajar di sekolah tersebut hanya berupa teguran saja, dan begitupun yang mencapai sesuai target dan lain sebagainya itu apresiasinya hanya Nuhun. ya turun jazakallah mungkin ya hanya tidak ada punishment ataupun apresiasi yang berlebihan karena ya memang sudah tugasnya dan mungkin tapi untuk apresiasi itu tergantung kondisi yayasan. Pernah ada jadi tergantung kondisi yayasan kalau memberikan hadiah dan sebagainya, tergantung kondisi keuangan yayasan. Pernah ada juga yang mencapai sesuai dengan rencana, sesuai dengan target, yaitu diberikan ya seperti barang, diberikan sepatu dan sebagainya. Kan? Itu tidak menjadi agenda atau apresiasi yang terus menerus. Jadi tidak itu mah untuk apresiasi itu mah dikembalikan lagi kepada yayasan. Gitu seperti itu. Untuk paling untuk yayasan mah kebijakannya hanya seperti ya untuk kayak seperti kedatangan ke sekolah dan lain sebagainya. Untuk masalah pembelajaran disiplin itu hanya di dalam bentuk kedisiplinan saja. Untuk masalah pembelajaran tercapai atau tidaknya itu ya juga melihat lagi yang tidak tercapai itu berapa persen dan lain sebagainya. Dan rata-rata tidak tercapai 100% semuanya. Saya mah, tetapi tidak ayo pulang ayah. Ya itu mungkin kebijakan dari yayasan mah. Kalau yang tidak tercapai ya hanya teguran saja dan memotivasi untuk ditingkatkan. Kalau apresiasi mah, kalau apresiasinya ya itu tergantung ya, yayasan. Kadang hanya terima kasih, kadang ya ada hadiah gitu.
Siapa Saya usaha. Hadiahnya dibagi batik pas nilai. Dan kaos olahraga. ya? Dan kaos olahraga. Sama kaos olahraga. Jadi kaos spaghetti. Hal umum itu semua. Bagi kalau pemisahan ya itunya itu. Ya perpisahan. Berarti saminya di mana? Rata-rata. Udah booming. Nuhun baru. Oke, non Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tidak ada hari ini berapa orang? Bu Hamidah, Teh Aneng, dua, Teh Siti Garut ya. Fatimah Garut. Oh Teh Nona, Pak, kalau saya punya. Apa jasa? Baik, Pak. Delapan. Menuju acara eta Pak. Kemenan tekan Pak Hajas penyuluh. Oh iya. Acara sami sama. Itu yang tidak ada maksudnya dikasih tahu tugas ini. Jadi ini doa nanti di bawah. Pak Kosan. Karena minggu depan nanti dua pertemuan kita membahas ini. Ada apa? Ada waktu nggak? Sampai 140 Pak. Pak. Iya, 2 menit lagi. Ada yang ingin dibahas yang ini atau kita selesaikan saja? Ini Pak, bertanya tentang masalah strategi pembelajaran PAI. Kalau di sekolah kan mungkin sudah sudah biasa ya. Ini maksudnya kalau di pesantren Pak, kadang-kadang anak tujuannya sopan, berkebutuhan, gitu. Terus mah apresiasi kira kumaha, melalui Pak ada strategi khusus buat di pesantren. Oke, ini pengalaman saya ya. Mohon. Pengalaman saya. Nah, biasanya salah satu strategi di pesantren ketika agar anak santri itu semangat, mereka dari awal dikasih tahu bahwa di akhir itu nanti akan ada lomba. Tuh, dia itu nanti akan ada lomba. Contoh misalnya, entah itu kalau di pesantren kita dia bisa papon, misalkan Suratul Kutub. Itu. Nah, nanti kalau yang ikut ngaji pasti bisa nanti bacanya, dikasih tahu dari awal. Nah, nanti rewardnya dikasih tahu juga rewardnya apa saja. Itu. Dan itu harus benar-benar terlaksana nanti perlombaannya. Nah, biasanya kalau yang senior-seniornya itu walaupun targetnya ingin ikut lomba dan juara, itu dia mau jadi semangat. Berbeda halnya dengan misalnya tidak ada target, tidak ada tujuan. Intinya kan sebetulnya dalam pembelajaran itu harus ada target dan tujuan ya. Nah, nanti kalau di pesan itu ada tujuannya itu, misalnya dikasih tahu dari awal tujuannya itu harus bisa ini bisa ini. Nah, nanti kedepannya kalau sudah bisa ini, nanti ketika lomba ya bisa, nanti dapat juara. Nah, biasanya level-level santri ya yang usia 17 ke bawah lah ya, usia remaja itu kan mereka membutuhkan validasi gitu. Dan validasi itu salah satunya adalah ketika mereka menang lomba itu luar biasa senangnya gitu. Ketika diapresiasi luar biasa. Kalau kita kan sudah berbeda ya, levelnya sudah berbeda. Tapi kalau level santri itu seperti itu. Tuh. Saya dulu merasakan begitulah ketika kalau nanti ngaji nanti akan bisa nih baca kutub-kutub misalkan bagian apa, kitab apa gitu. Makanya ngajinya rajin sehingga ngajinya pada rajin gitu. Karena ada target yang ingin dicapai. Kalau misalnya Hifdzul Kutub misalkan ya, tapi kan sebelum Hifdzul Kutub itu kitabnya itu kan dibahas dulu. Misalnya nih pesantren ada kitab misalkan Yaqulu, Ibni, Jurumiyah gitu kan. Nah ini kan ketika dihafal itu harus paham dulu gitu. Nah ketika tidak ngaji nggak akan paham gitu. Nah di akhir itu ada misalnya lomba hafalan gitu kan, lomba hafalan. Maka dari kalau misalkan itu memang belum ada adakanlah gitu. Jadi dari sekarang kasih tahu nanti ada perlombaan baca kitab ini, makanya ngajinya harus rajin. Jadi biar nanti bisa bacanya gitu. Itu sih salah satu aja ya Bu ya, salah satu aja. Salah satu aja. Baik itu kutubnya maupun kutub. Termasuk
menghafal Al-Quran pun sama. Nah biasanya kan yang bagus hafalannya, yang lancar hafalannya itu nanti dilombakan antar santri. Nah setelah juara antar santri dikirim perlombaan misalnya tingkat menengah. Dan itu biasanya di samping ada reward dari pesantren, ada reward juga dari luar. Jadi ketika santri memiliki gairah gitu kan, ada tujuan nih. Saya walaupun ya sebetulnya tetap ya tujuan yang sebetulnya kan mardotilah gitu kan. Nah, cuman dalam konteks implementasinya gitu kan, Motivasi. harus ada motivasi buat anak-anaknya. Ya sama seperti kita kuliah itu apa sih motivasinya? Pasti kan berbeda-beda ya, gitu kan? Ya walaupun ujung-ujungnya pasti sama lah pretesnya ke situ ya, gitu. Nah ketika tidak ada motivasi, tidak ada target, saya mah sekiwe gitu kan, itu mudah terbawa arus. Ketika ada yang malas ya dia ikut malas gitu. Itu sih salah satunya ya, salah satu. Barangkali dari rekan-rekan yang lain ada insight tambahan untuk itu. Ya saya rasa ini semua pernah lah ya merasakan dalam fase itu gitu. Jadi rajin teh aya kahayang gitu kan. Benar kan? Ya, Manusiawi. iya manusiawi kan. Ya ketika tidak ada kahayang maka ya itu malas-malasan. Misalnya diumumkan nih atau sudah ada di kalendernya jadwal perlombaan misalkan bulan ini, perlombaan ini bulan ini. Nah itu biasanya ya saya pribadi ketika nyantri dulu karena ini ya mendapatkan validasi gitu ya dulu ya, wah rajin gue gitu kan. Nanti gitu aja, jadi jangan sampai ngaji-ngaji aja gitu kan tidak ada. Jadi sebetulnya itu salah satu evaluasi perlombaan itu, evaluasi yang apa ya yang dibalut dengan perlombaan gitu. Padahal itu evaluasi. Jadi kalau lomba kan bisa semangat mau presentasi. Negara Indonesia itu beli juga mahal, bisa segala aku tak ya kayak ayam. Pak Guru sama. Ah, Pak Guru sebenarnya sama semua. ini pasti Ustaz. Pami kita tutup semangat. Nah nanti paling kasih tahu hadiahnya nominalnya, jangan sampai juga nominalnya tuh biasa-biasa saja. Ada baik kalau paling hadiah ada sertifikat, makanan, gitu ya di kolom Ya dan sebetulnya ada hadiah lain yang lebih membanggakan buat mereka, yaitu apresiasi dan penghormatan lingkungan sekitar itu lebih berharga sih. Makanya misalnya ketika hadiahnya bisa-bisa saja seorang kiai atau seorang ustadz harus mau misalnya memuji santrinya alhamdulillah ini mudah bisa didoakan di depan orang-orang, di depan banyak orang, dan itu akan Dikeprokan di panggung. dikeprokan di panggung itu walaupun hadiahnya biasa-biasa saja tapi karena dipuji, diapresiasi jadi tambah semangat, Terakui tapi jangan pernah melakukan hal yang sebaliknya. depan umum. Nah, menjelekan, menyudutkan santri di depan umum itu pasti si santri akan nempel terus. Dan itu yang awalnya respect jadi nggak respect. Jadi ya lisan itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh sekali dampaknya. Jadi nanti kalau misalkan mau mengadakan misalkan saja walaupun misalnya hadiahnya berupa kita lagi atau misalnya buku biasa atau tas, sarung dan sebagainya lah. Siap-siap rajaban wajib. Siap-siap rajaban nih pas rajaban. Momen rajaban. Ya, PPI. Daya tes. Jadi itu salah satu ininya, salah satu bentuk agar mereka lebih berprestasi dan lebih semangat. Nah untuk ininya jurinya banyak sih. Ada Pak Diki, PNR. Wah, baru depan bisa. Pak Diki berarti Pak semangat ya Bu. Ayo nantinya kan apa lain lagi cerita Pak Diki yang susah. Itu salah satu saja itu ya. Tapi sebetulnya ibu juga udah tahu sih. Nah, kalau yang ini
Alhamdulillah Bapak Ibu sudah lewat. Ya Pak, ada pengumuman. Nuhun Pak. Semoga kita panjang umur. Amin. Bisa bertemu lagi. Kita pengen dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, sebelumnya. Keren. Jadi untuk selanjutnya kita bahas aja. Ya. Dan kita akhir nanti. Masih tahu di tugas. Ya, maaf. Secara globalnya aja. Jadi biar mereka memakai. Turun saja Maaf ya. Pak. Itu mah Ada. Jam 1 ya.